persamaan trigonometri berbentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C, penyelesaian akhirnya masih menggunakan rumus umum persamaan trigonometri berikut. Persamaan trigonometri bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Perhatikan bentuknya, dia A cos X selalu di depan dan setelahnya B sin X sama dengan C. Dia cos dan sinnya tidak kuadrat dan X saja. A selalu berada di depan cos dan B selalu berada di depan sin. Nah, kalau ketemu bentuknya seperti ini, maka persamaannya dirubah ke bentuk K cos X kurang alfa sama dengan C. Dengan K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian untuk mencari tan alfanya sama dengan B per A. Dan mencari alfanya saja itu ARC tan B per A. Nah, ini maksudnya untuk mencari alfanya berapa kalau tidak ada di tabel trigonometri sudut istimewa. Maka menggunakan ini. Kemudian, syarat persamaan A cos X tambah B sin X sama dengan C dapat diselesaikan adalah harus memenuhi A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari sama dengan C kuadrat. Dengan A-nya tadi adalah sumbu X. Kalau A-nya negatif, maka sumbunya juga negatif. Kemudian kalau B itu adalah sumbu Y. Kalau B-nya negatif, maka Y-nya juga negatif. Nanti dilihat kalau ketemunya X, Y, maka dia berada di kuadran 1. Negatif X, Y berada di kuadran 2. Negatif X, negatif Y berada di kuadran 3. Dan X, negatif Y itu berada di kuadran 4. Untuk lebih jelasnya, kita memasuki contoh soal. Nomor 1, tentukan himpunan dari persamaan sin X kurang akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, kita tulis lagi soalnya. Sin X kurang akar 3 cos X sama dengan akar 2. Nah, tadi bentuknya adalah A cos X, jadi cos duluan. Kita tukar saja tempatnya. Karena negatif akar 3 cos X, kita tulis negatif akar 3 cos X positif sin X. Berarti tambah sin X sama dengan akar 2. Dari sini bisa dilihat A-nya adalah di depan cos, negatif akar 3. B-nya di depan sin, positif 1, dan C adalah akar 2. Akar 2. Dari sini, A tadi sebagai sumbu X. Kita lihat negatif berarti negatif X, dan B-nya adalah sumbu Y, positif, Y. Ini berada di kuadran berapa? Tadi sudah dijelaskan. Kalau dia negatif X, Y itu berada di kuadran 2. Nah, kuadran 2. Ini nanti untuk patokan untuk mencari alfanya. Syarat persamaan bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C dapat diselesaikan apabila A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari sama dengan C kuadrat. Ini adalah syarat. A pangkat 2. A-nya adalah negatif akar 3. Kita masukkan aja atau kita substitusikan. Negatif akar 3 pangkat 2 tambah B-nya 1 pangkat 2 lebih dari sama dengan C pangkat 2. Akar 2 pangkat 2. Akar 2 pangkat 2. Nih, negatif akar 3 pangkat 2 itu berarti kan negatif akar 3 kali negatif akar 3. Negatif kali negatif positif. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3 tambah 1 pangkat 2, 1 lebih dari sama dengan akar 2 pangkat 2, 2. 3 tambah 1, 4 lebih dari sama dengan 2. Nah, 4 itu benar bahwa dia lebih dari sama dengan 2. Berarti memenuhi syarat ya. Boleh diselesaikan atau dapat diselesaikan. Kita cari K-nya. K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan akar A-nya tadi negatif akar 3, negatif akar 3 kuadrat tambah B-nya 1 kuadrat. Sama dengan akar negatif akar 3 pangkat 2, 3 tambah 1 pangkat 2, 1. Sama dengan 4, akar 4 adalah 2.
tan alfa sama dengan B per A ya. B-nya berapa? B-nya 1 per A-nya adalah negatif akar 3. Negatif akar 3. Ini bisa kita selesaikan dulu, dikalikan sekawannya. Kali akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3, 1 akar 3 per, nih negatif kali positif negatif, boleh kita taruh di tengah sini, boleh. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi negatif 1/3 akar 3 untuk tan. Tadi kita peroleh dia di kuadran 2. Tulis lagi, kuadran 2 ya, sesuai yang diperoleh di sini. Kalau di sini diperoleh kuadran 1, berarti di sini kuadran 1. Kalau misalnya kuadran 3 atau 4, di sini juga kuadran 3 atau 4. Karena di sini tadi kuadran 2, jadi kita ambil kuadran 2. Tan alfa sama dengan tan berapa di tabel trigonometri sudut istimewa yang hasilnya adalah negatif 1/3 akar 3. Itu diperoleh tan 150 derajat. Kegunaan ARC tan tadi itu apabila di sini tidak ditemukan pada tabel trigonometri sudut istimewa. Jadi bisa kita menggunakan kalkulator untuk mencari derajatnya berapa. Dapat 150 derajat sebagai alfanya. Jadi bentuk ini tadi harus dirubah ke dalam bentuk K cos X kurang alfa sama dengan C. Substitusikan aja. K-nya tadi diperoleh 2. Tulis lagi cos X kurang alfanya 150 derajat. 150 derajat sama dengan C-nya adalah akar 2. Akar 2. Sampai sini selesaikan seperti biasa. Cos X kurang 150 derajat sama dengan, bagi 2 ya, 1/2 akar 2. Bentuk ini ekuivalen dengan cos X kurang 150 derajat. Cari di tabel trigonometri sudut istimewa cos berapa yang hasilnya adalah 1/2 akar 2, yaitu cos 45 derajat. Kita substitusikan ke rumus persamaan trigonometri untuk cos. Untuk cos ada 2 rumus. Yang pertama, X sama dengan alfa derajat tambah K dikali 360 derajat. Ini alfa yang kedua ya, untuk memasukkan ke dalam rumus cos. Sedangkan ini tadi untuk disubstitusikan ke bentuk K cos X kurang alfa sama dengan C. Kalau bentuk seperti ini buat semuanya, X kurang 150 derajat sama dengan alfanya 45 derajat tambah K dikali 360 derajat. Selesaikan, X sama dengan 45 derajat, negatif 150 jadi positif 150 derajat. Tambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 45 derajat tambah 150 derajat, 195 derajat tambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 195 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 195 derajat. Apakah memenuhi? Ya, memenuhi. Kemudian K sama dengan 1, maka X sama dengan 195 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 555 derajat. Ini sudah lewat dari 360, tidak memenuhi. Rumus yang kedua adalah X sama dengan negatif alfa tambah K dikali 360 derajat. X-nya tadi X kurang 150 derajat sama dengan negatif 45 derajat tambah K dikali 360 derajat. X sama dengan negatif 45 derajat, ini kurang jadi tambah 150 derajat
ke 360 derajat. Negatif 45 derajat tambah 150 derajat adalah 105 derajat tambah ke 360 derajat. Ini X-nya. Kemudian untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 105 derajat tambah K tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 105 derajat. Ia masih berada antara 0 sampai 360 derajat, berarti ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 105 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 465 derajat. Sudah lewat dari 360, berarti tidak memenuhi. Himpunannya yang memenuhi saja yaitu 195 derajat dan 105 derajat. Tulis dari yang terkecil. Himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat dan 195 derajat. Nih. Contoh kedua dengan bentuk soal yang agak berbeda. Tentukan batas-batas nilai P agar persamaan 2P cos X tambah P tambah 1 sin X sama dengan 3P tambah 1 dapat diselesaikan. Nah, dari sini bentuknya kan A cos X tambah B sin X sama dengan C. Berarti di sini kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A sama dengan yang di depan cos adalah 2P. 2P. B sama dengan di depan sin yaitu P tambah 1 dan C adalah 3P tambah 1. Nah, syaratnya agar persamaan ini tadi dapat diselesaikan adalah A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari sama dengan C kuadrat. Tinggal kita substitusikan. A-nya 2P, kita tulis 2P karena kuadrat berarti 2P kuadrat tambah B kuadrat, B-nya P tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan C kuadrat. 3P tambah 1. Masukkan juga C-nya kuadrat. Ini kalau 2P kuadrat menjadi 2 pangkat 2, 4. P pangkat 2, P pangkat 2 tambah. Nah, kalau bentuk seperti ini harus dijabarkan dulu. Kuadrat berarti kita tulis 2 kali P tambah 1 kali P tambah 1 lebih dari sama dengan ini sama kuadrat 3P tambah 1 kali 3P tambah 1. Ini 4P kuadrat, 4P kuadrat tambah P kali P kuadrat, P dikali 1 tambah P, 1 dikali P tambah P, 1 dikali 1 tambah 1 lebih dari sama dengan 3P kali 3P 9P kuadrat, 3P kali 1 tambah 3P, 1 kali 3P tambah 3P, 1 dikali 1 tambah 1. Yang memiliki pangkat yang sama bisa dijumlahkan atau dikurangkan tergantung tandanya. Di sini ada 4P kuadrat tambah P kuadrat jadi 5P kuadrat, kemudian ada P tambah 2P tambah 1 lebih dari sama dengan 9P kuadrat sendirian, jadi tetap tulis 9P kuadrat. Yang P 3P tambah 3P tambah 6P tambah 1. Kalau dia bentuknya persamaan kuadrat, jadi kita jadikan semuanya satu ruas. 5P kuadrat, yang kuadrat ada 9P kuadrat. Awalnya positif jadi negatif, kurang 9P kuadrat. Kemudian ini lagi yang P saja, tambah 2P, tambah 2P. Ada temannya 6P positif jadi negatif 6P. Positif 1. Positif 1. Nah, ada temannya di sini positif 1 jadi negatif 1. Lebih dari sama dengan 0.
5P pangkat 2 kurang 9P pangkat 2 itu artinya 5 kurang 9 negatif 4P pangkat 2. Di sini yang P saja ada 2P dikurang 6P negatif 4P. Positif 1 dikurang 1 hasilnya 0, berarti lebih dari sama dengan 0. Ini tadi habis. Kita lanjut ke sebelah sini. Nih, tulis lagi negatif 4P pangkat 2 kurang 4P lebih dari sama dengan 0. Ini kalau persamaan kuadrat dia harus positif di depannya ini. Jadi kita kalikan negatif kali negatif. Kalau dikali negatif maka tanda pertidaksamaannya berubah. Tanda berubah. Ya. Dikali negatif, negatif kali negatif jadi positif 4P pangkat 2, negatif kali negatif, positif 4P. Nah, tandanya berubah dari lebih dari menjadi kurang dari sama dengan 0. Sampai sini difaktorkan, bisa karena ada yang sama, kita keluarkan 4P, sisa P tambah 1, kurang dari sama dengan 0. Untuk 4P ini P-nya sama dengan 0 dan untuk P tambah 1 P-nya sama dengan negatif 1. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangannya. Di sini dari yang terkecil adalah negatif 1, di sini negatif 1, di sini 0. Nah, jadi ada 1, 2, 3 bagian. Tadi ada persamaan ini ya. Kita ambil, kita tes, kita mau mengetahui apakah di sini positif atau negatif, sama seperti ini positif atau negatif. Kita cek salah satu sisi, misalkan kita ambil sisi sebelah kanan ini, kita ambil angka yang lebih dari 0. Di sini ya, lebih dari 0, misalkan kita ambil 2, angka 2. Kita tes angkanya itu ke sini. Kita tulis 4 P pangkat 2 tambah 4P sama dengan, kita ambil tadi angka di sebelah 0 sini adalah 2, jadi 4 dikali 2 pangkat 2 bah 4 dikali 2 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 2 adalah 4 tambah 4 kali 2 8, 4 kali 4 16 tambah 8 sama dengan 24. Nah, 24 ini lebih dari 0, artinya positif. Nah, jadi daerah yang di sebelah kanan 0 ini adalah positif. Karena di sini positif, maka di sini negatif dan di sini positif. Untuk mencari batasnya, kita lihat tanda pertidaksamaan paling terakhir. Nah, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka himpunannya adalah daerah yang negatif. Daerah yang negatif adalah dari negatif 1 sampai 0. Kita arsir saja daerahnya dari negatif 1 sampai 0. Ini adalah batas-batasnya. Jadi, bisa kita tulis batasnya adalah karena dia di tengah-tengah. Tadi batas P. Kita tulis P-nya di tengah karena di tengah ya. Tandanya seperti ini. Kemudian negatif 1 dan 0. Jadi batas P itu adalah lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 0. Ini jawabannya.